Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Sekarang kita belajar tentang teks non-fiksi, tema 5 Bahasa Indonesia. Sebelum kita membahas teks non-fiksi, mari kita bahas tentang karya tulis. Apa itu karya tulis? Karya tulis adalah hasil karangan dalam bentuk tulisan yang merupakan hasil pikiran, hasil pengamatan seseorang dan disusun secara sistematis atau secara urut. Jenis karya tulis ada dua macam, yaitu satu fiksi dan dua non-fiksi. Apa ya anak-anak fiksi dan non-fiksi? Mari kita bahas satu persatu. Karya tulis yang pertama yaitu teks fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi adalah kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi dari pengarang, tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya seperti cerpen, novel, romans, komik, fabel, dan cerita-cerita lain yang merupakan hasil imajinasi atau khayalan si penulis. Jadi, ini tidak nyata ya anak-anak. Kebalikan dari teks fiksi yaitu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karya yang berdasarkan fakta, pengalaman objektif, penelitian, atau analisis dari suatu masalah. Jadi, karya tulis ini berdasarkan fakta yang sebenarnya. Hasil tulisan merupakan informasi yang sebenarnya dan apa adanya, tanpa rekayasa dari si penulis atau imajinasi dari penulis. Contohnya, kalian melihat tontonan, sebuah dongeng itu merupakan fiksi atau karangan dari si penulis. Namun, berbeda dengan kalian melihat sebuah berita. Berita diambil dari kejadian yang nyata tanpa direkayasa. Itulah contoh non-fiksi. Ciri-ciri dari teks non-fiksi adalah yang pertama, ditulis dalam bahasa formal atau resmi ataupun baku. Ciri yang kedua yaitu bahasanya denotatif atau makna sebenarnya. Bahasa itu ada dua macam, yaitu denotatif dan konotatif hiasan. Contohnya, meja hijau. Makna denotatifnya adalah meja berwarna hijau. Namun, makna konotatifnya yaitu pengadilan. Ciri yang ketiga yaitu disusun berdasarkan fakta. Informasi-informasi yang disajikan merupakan keadaan sebenarnya, bukan dari imajinasi atau khayalan si penulis. Ciri yang keempat yaitu ditulis secara urut atau sistematis. Ciri yang kelima yaitu merupakan temuan baru atau penyempurna temuan lama. Jadi bersifat up to date. Contohnya, Pluto itu dulu disebut planet, tetapi setelah diteliti ternyata Pluto bukan merupakan planet. Jadi gunakan informasi terkini. Selanjutnya, cara menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Jenis informasi ada dua macam. Yang pertama tersurat, yang kedua tersirat. Yang pertama tersurat adalah informasi yang sudah ada dalam teks atau terpaparkan dalam bacaan secara langsung tanpa ditutup-tutupi. Yang kedua yaitu tersirat adalah informasi yang tersembunyi atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah naskah dan perlu pemahaman lebih untuk menemukan informasi tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang langkah-langkah menemukan informasi penting pada teks non-fiksi. Yang pertama yaitu bacalah teks dengan seksama. Selanjutnya, pahami makna setiap kalimat pada teks. Jika kalian menemukan beberapa kata yang kalian tidak memahami artinya, maka cari terlebih dahulu, kemudian rangkai makna kalimat tersebut, bacalah 2-3 kali. Setelah memahami isi dari bacaan, selanjutnya kalian temukan kalimat utamanya. Setelah kalian menemukan kalimat utama, berikutnya adalah menentukan ide pokok atau gagasan pokok ataupun pikiran pokok. Ketiganya mempunyai makna yang sama ya. Jika kalian menemukan ide pokok, maka kalian bisa menandai atau menggarisbawahi kalimat yang mengandung kata kunci.
Rangkailah kata kunci penting dalam bacaan tersebut dan buatlah jadi sebuah kalimat. Jika belum menemukan juga, maka buat kalimat berdasarkan 5W dan 1H. Di sana, kalian akan menemukan informasi penting melalui pertanyaan yang berdasarkan 5W dan 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan juga bagaimana. Berikut contoh cara menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup penguraian dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitu seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Ini ada gambar dari rantai makanan. Nah, dari bacaan yang tadi, mari kita lihat informasi penting yang ada pada bacaan. Bacalah dengan seksama dan pahami isi dari bacaan. Setelah itu, kita tentukan kalimat utamanya. Ada di awal kalimat, ada di akhir kalimat, atau di awal dan di akhir. Ini dia kalimat utamanya, yaitu berada pada awal kalimat. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contoh yang kedua adalah kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Dari sini silahkan anak-anak cari kalimat utamanya. Setelah itu cari pokok pikirannya atau ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama dari paragraf tersebut adalah kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.